Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan da'imatan bidawami mulkillahi. Saudara-saudara YouTube sekalipun dimanapun Anda berada, di sini saya akan berbagi pengalaman ataupun cerita masa-masa pahit saya yang dimana 4 bulan yang lalu saya pernah mengalami perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari agama. Itu suatu kebodohan diri saya, suatu perbuatan yang menjadi dosa besar bagi saya, karena di dalam agama jelas yang namanya musyrik itu telah dosa besar karena telah menyekutukan Allah, yaitu telah menduakan Tuhan. Yang dimana pengalaman ini saya terpengaruh oleh lingkungan, terbawa oleh kawan-kawan yang tidak betul, dan saya pun di kala itu tergiur untuk mengikuti jejak kawan saya. Ini bercerita tentang masa kelamnya dulu, masa pahitnya dulu, masa hitamnya dulu. Jadi waktu itu saya dalam keadaan orang awam, dan sampai sekarang ini pun saya adalah orang awam yang tidak tahu, hanya mungkin doa-doa sholat saja yang saya tahu. Jadi saya mempunyai kawan, dia adalah salah satu seorang yang aktif dalam bermain judi, yaitu yang bernama Toto ya, ataupun yang sering didengar masyarakat yaitu togel. Waktu itu saya rutin tiap malam pasang main togel. Sementara waktu seiring berjalannya waktu, karena yang namanya main togel ini jarang sekali itu kalau mau dapatnya, dan waktu itu ada salah satu kawan saya yang biasa mencari-cari nomor togel, meminta yang berbuat musyrik kepada, ada yang minta ke batang kayu, ada yang minta melalui mendatangkan jin dan setan dan sebagainya, dengan membawakan sebuah sesajen, kopi, bunga, minyak dan sebagainya. Waktu itu saya tergiur, mula-mulanya ikut, dan pada akhirnya saya pun untuk melakukannya sendiri. Tapi yang setelah saya alami, yang namanya kita meminta kepada syaitan, kepada pohon, kepada kuburan, itu yang saya alami malah menjerumuskan. Memang di kala itu ada yang ngasih, cuman mengasih pun lewat isyarat. Kadang satu angka, yang satu angkanya salah, saya pasang tetap 0, kalah lagi, besoknya pasang lagi. Jadi saya berwasiat kepada sahabat YouTube dimanapun Anda berada, yang namanya judi, khususnya main togel ini, yang namanya judi ini, kalau kalah bikin penasaran, dan kalau menang bikin ketagihan. Saya berwasiat kepada para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, janganlah sekali-kali Anda tergiur dalam perjudian, dalam bentuk apapun itu judi namanya. Mau main kuluk-kuluk, mau main lotre, mau main apapun, jangan. Karena judi ini perbuatan yang
dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya terangkan selanjutnya. Waktu itu saya minta terus tapi tidak pernah dapat. Jadi waktu itu karena saya tepat di belakang rumah saya di sini ini ada makam dan ada batang kayu besar, saya sebelumnya minta terus hampir tiap malam di situ. Karena berujung tragis, yaitu anak saya kalau sedang tidur itu diganggu oleh makhluk-makhluk halus seperti itu. Jadinya yang namanya manusia biasa kita pun punya rasa takut juga, tidak punya ketenangan. Jadi saya merasa takut waktu itu. Saya pun terpikir gimana caranya ini bisa mengusir makhluk-makhluk kayak gini, katakanlah makhluk halus. Waktu itu saya buka-buka YouTube dan melihat suatu sholawat, dan tepat dengan nada dan alunannya itu menyentuh hati saya. Saya buka lagi khasiat dan keutamaan daripada sholawat ini, begitu dahsyatnya, begitu istimewanya, begitu tidak terhitung khasiat dan keutamaan daripada sholawat itu. Saya buka lagi video selanjutnya dan cara mengamalkannya gimana, dan alhamdulillah sampai saya mengamalkan sholawat itu tadi yang bernama sholawat as-sadah yang berbunyi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Pertama saya mendengar sholawat ini, jadi saya terinspirasi dan saya mulai melakukan mengamalkan. Pertama saya mengamalkan sholawat ini 1-2 hari saya masih tetap bermain judi togel tadi. Seminggu 2 minggu seiring berjalannya waktu saya jalankan, amalkan sholawat ini, saya istiqomahkan. Dan yang saya rasakan apa setelah mengamalkan sholawat ini? Kehidupan saya menjadi berubah. Saya tinggalkan dunia perjudian yang saya alami sebelumnya. Dan alhamdulillah Allah membukakan jalan pintu rezeki untuk saya, untuk keluarga saya. Dan sholawat ini bisa menjadi wasilah ataupun doa untuk bermunajat kepada Allah, yaitu bisa untuk mengobati segala macam penyakit juga. Hanya tergantung dari keyakinan kita, tergantung niat kita. Apakah ini wasilah, apakah ini asma sholawat ini mau dijadikan apa oleh kita. Kalau kita niatnya benar, itu asma ataupun sholawat yang kita amalkan itu akan memberkahi ataupun selalu melindungi. Setelah saya mengamalkan sholawat as-saadah ini, saya buka-buka lagi yang lainnya. Rupanya saya ketemu dengan sholawat yang bernama sholawat an-nurijat atau biasa yang disebut sholawat nurizati. Saya buka lagi cara mengamalkan. Rupanya ada riadoh tertentu, seperti dengan cara untuk pemula berpuasa 3 hari yang dimulai pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Saya pun bergegas mengamalkan puasa, dan setelah berpuasa itu sholawat nurizati ini diamalkan kalau setiap habis sholat fardu itu sebanyak kalau saya 21 kali. Dan biasanya sebelum mengamalkan sholawat ini ada yang menganjurkan bahwa sebelum mengamalkan sholawat diwajibkan harus bertawasul dulu. Yang pertama tawasulnya kepada Nabi. Kalau saya begini ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadrati Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa duriyatihi wa ahli baiti ajma'in syai'ulillahum al-Fatihah. Baca Al-Fatihah 1 kali. Yang kedua, tawasulnya dikhususkan kepada malaikat muqarrabin. Kalau saya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Summa illa ruhi wal malaikati muqarrabin Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail sayulillahum al-Fatihah. Kemudian baca Al-Fatihah 1 kali. Dan tawasul yang ketiga itu kita dikhususkan kepada para sahabat Nabi. Kalau saya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadrati sahadatina wa Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu syai'ulillahum al-Fatihah. Kemudian baca juga surat Al-Fatihah 1 kali. Dan yang keempat itu tawasulnya khusus kepada Syekh Sayyidina Abdul Qadir. Ya, yang namanya tawasul mau panjang mau yang pendek itu silahkan. Yang penting niatnya hanya untuk bertawasul kepada para sahabat ataupun kepada malaikat. Itu tergantung bisanya kita ya. Dan yang kelima itu ini perlu diwajibkan juga karena sholawat Nurijati ini dikarang ataupun dibuat oleh Syed Syekh Abi Hasan As-Sajili Al-Hasan radhiyallahu anhu. Ya, yang kelima ini tawasulnya dikhususkan kepada Syekh Abi Hasan As-Sajili Al-Hasan radhiyallahu anhu. Kemudian baca Al-Fatihah 1 kali. Dan yang keenam, karena amalan ini, sholawat Nurijati ini yang diijazahkan langsung oleh kita tawasul khusus kepada pengijazahnya yaitu Man ajazani illa muntaha. Dan tawasulnya kalau saya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa hadrati man ajazani illa muntaha wa karamatihi amin. Al-Fatihah. Kemudian baca Al-Fatihah. Dan yang tawasul yang terakhir yaitu kita dikhususkan kepada orang tua kita, yaitu ibu dan rama kita ya, ataupun ibu dan bapak kita. Kalau saya begini tawasulnya, Bismillahirrahmanirrahim. Summa illa ruhi fil jasadi wa abi ana, sebutkan namanya bapak kita siapa, wa ummi ana, kemudian sebutkan lagi namanya ibu kita. Al-Fatihah, kemudian baca Al-Fatihah 1 kali. Setelah itu kalau saya setelah yang 7 tadi kita tawasulkan, dikhususkan, kemudian membaca doa pembuka yaitu seperti ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Monggo dihafal. Saya ulang. A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kemudian kita lanjut membaca sholawat Nurijatinya, dan saya alhamdulillah sudah menulisnya dengan tangan saya sendiri. Ini bukan komputer, hanya saya mempres atau melaminating saja ya. Sholawatnya seperti ini. Baiklah, kita membacakan sholawat Nurijatinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya ulangi, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurzati wa syirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Dan untuk pengalaman saya pribadi di sini, setelah mengamalkan sholawat Nurizati ini, tentu banyak keanehan-keanehan yang saya alami dalam hidup saya. Mungkin ini adalah suatu karomah dari Allah, suatu hikmah dari Allah, suatu padilah dari Allah, dan mudah-mudahan kita mendapat maghfirah setelah mengamalkan sholawat-sholawat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena sholawat ini, keistimewaan sholawat ini yaitu wajib, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Bisa diartikan lagi di sini, Innallaha, ini saya Allah, wa malaikatahu, beserta ini malaikat saya, yusoluna, bersolawat, ala nabi, kepada Nabi. Ya ayyuhalladi, hei orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladina amanu, hei orang-orang yang beriman. Shollu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Oke, marilah kita lanjut ke pembicaraan vokalnya saya, menceritakan pengalaman saya. Setelah saya mengamalkan sholawat Nurizati ini, banyak keanehan-keanehan. Yang pertama saya alami waktu itu, di saat malam Jumatnya dan hari Kamisnya saya selesai berpuasa 3 hari. Habis sholat maghrib saya berwirid, yang mengamalkan sholawat Nurizati ini beserta sholawat-sholawat lainnya. Dan kala itu saya dalam keadaan bertengkar sama istri saya, cuman nggak bertengkar sampai rame ya, hanya bertengkar, tidak saling menegur, tidak saling bicara, itu aja. Dalam posisi rumah saya waktu di sini, waktu itu kamarnya bergandengan, ada 2, dan saya waktu itu sholat di kamar yang sebelah kiri. Setelah itu, dan istri saya bertepat, dia pas lagi ada di dalam kamar yang satunya lagi. Dalam pertengkaran waktu itu, istri saya mungkin kesal sama saya karena lagi bertengkar itu tadi, dan kamar dua-duanya dalam keadaan mempunyai pintu masing-masing. Waktu itu istri saya mengunci pintu kamarnya yang dia tempati di dalam yang satunya lagi, dia kunci dari dalam kamarnya supaya mungkin niatnya saya tidak bisa masuk ke kamar. Dan begitu saya selesai mengamalkan sholawat tadi, di dalam hati saya timbul, mungkin itu petunjuk dari Allah. Rupanya yang namanya bertengkar di dalam rumah tangga ini tidak enak. Dalam hati saya berpikir kalau saya ingin cepat-cepat akur lagi dengan istri saya, dan saya langsung menuju kamar yang satunya lagi yang di dalamnya ada istri saya. Saya langsung buka begini, tolong buka, saya bilang. Dia pun tidak menyaut dari dalam ataupun tidak menjawab. Dan baru kedua kalinya saya bilang buka, sambil pegangan pintunya saya ginikan. Alhamdulillah, dengan karomah Allah itu terbuka dengan sendirinya, biarpun itu pintu dikunci dari dalam. Itulah pengalaman pertama yang saya alami.
Selanjutnya pengalaman-pengalaman yang keanehan-keanehan daripada sholawat ini. Setiap mengamalkan sholawat ataupun setiap selesai sholat saya duduk seperti ini dan mengamalkan sholawat, tangan saya itu merasa panas dua-duanya, yang kiri sama yang kanan. Kenapa ini terjadi? Saya ini kok tangan saya panas? Jadi saya berpikir kembali, mungkin di dalam diri saya ini, di dalam hati saya ini mempunyai banyak dosa yang besar, dan sekarang mengamalkan sholawat ini ada pengaruhnya, ada efeknya kepada jiwa raga saya. Mungkin di bagian mana yang bisa membuat panas. Dan waktu itu bukan hanya tangan saya yang panas, bahkan di hati saya pun merasa panas setiap mengamalkan sholawat ataupun setiap selesai sholat fardu mengamalkan sholawat itu akan terasa panas. Tapi panasnya bukan seperti panas disiram air panas ataupun terkena api. Kalau terkena api itu kan panasnya itu hanya di luar saja. Kalau pengaruh ataupun efek daripada sholawat ini itu terasa panasnya di dalam saja. Dan itu akan hilang seketika di saat 10 menit ataupun 15 menit setelah kita mengamalkan sholawat, itu akan hilang dengan tersendiri. Dan khasiat-khasiat yang saya rasakan setelah mendawamkan ataupun setelah mengamalkan sholawat, karena yang saya amalkan sholawat ini bukan hanya satu. Sholawat ini ada yang meriwayatkan 6.000 sampai 12.000 jenis ataupun nama sholawat. Tapi kalau setelah kita kaji, apapun nama sholawatnya, apapun itu bentuk sholawatnya, mau panjang mau pendek, itu tujuannya sama. Karena sholawat ini menyampaikan rasa cinta kita kepada Nabi besar kita yaitu Muhammad. Dan selain itu sholawat, kalau kita istiqomahkan, kalau kita sudah mencintai kepada Nabi Muhammad, yang insya Allah Tuhan pun atau Allah pun akan mencintai hambanya yang mencintai kekasihnya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjut lagi yang tadi, khasiat-khasiat yang lainnya yang sudah saya rasakan, yaitu dengan dibukakannya jalan pintu rezeki dimudahkan. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini saya tidak akan meninggalkan sholawat, insya Allah, karena saya sudah merasakan faedah ataupun keutamaan daripada sholawat ini. Yang saya amalkan sholawat itu banyak macamnya. Yang pertama yang sholawat as-sa'adah tadi, dan yang kedua sholawat nurijati, yang ketiga sholawat ujang bustomi. Ya, mungkin ada sebagian orang yang belum mengenal sholawat ujang bustomi, yang berbunyinya seperti ini. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Itu sholawat ketiga yang saya amalkan. Dan sholawat yang keempat itu sholawat al-fatih yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Ada juga yang sholawat yang saya amalkan sholawat lainnya, yaitu sholawat kun fayakun. Dan masih banyak yang saya amalkan
diantaranya sholawat Jibril, sholawat ilmu laduni, maupun kalau Anda ingin mengambil salah satu sholawat, ya istiqomahkanlah dulu sholawat satu persatunya. Itulah karena setiap amalan apapun itu perlu diistiqomahkan. Selain saya merasakan khasiat yang dilancarkan rezekinya tadi, ada juga faedah-faedah lain seperti macam sholawat Nurijati ini bisa untuk menjadikan ataupun menolong sesama manusia yang lemah. Ya, maksud manusia yang lemah di sini apa? Bukan yang tertindas ya. Orang yang mengalami penyakit, orang yang mempunyai keluhan-keluhan penyakit berat ataupun ringan. Sholawat Nurijati ini bisa dijadikan asma, bisa dijadikan doa untuk memberi air obat kepada si penderita ya. Di video selanjutnya saya akan paparkan lagi bagaimana tata cara untuk mengobati dengan sholawat Nurijati ini. Jadi itulah khasiat-khasiat daripada sholawat ini, memang sudah tidak diragukan lagi. Karena selain kita menyampaikan rasa cinta kepada Nabi itu, Allah pun tetap bersolawat kepada Nabi. Nah, malaikat pun tetap bersolawat kepada Nabi. Inilah keistimewaan solawat, berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Allah menyuruh sholat kepada hambanya, menyuruh zakat, menyuruh ibadah-ibadah yang lainnya, tapi Allah tidak melaksanakan. Tapi Allah ketika menyuruh bersolawat kepada umatnya, kepada hambanya, kepada makhluknya, Allah sendiri pun bersolawat kepada Nabi. Dan ada yang meriwayatkan hadis di dalam suatu kitab, yang ini kita ambil secara umumnya karena saya suka yang umum saja. Kalau kita bersolawat kepada Nabi 1 kali, Tuhan kita yaitu Allah akan bersolawat kepada Nabi 10 kali. Khasiat-khasiat daripada solawat ini, kita bersolawat 1 kali, Allah akan naikkan derajat kita 10 derajat. Insya Allah. Jadi mulai sekarang, bagi Anda para sahabat YouTube dimanapun Anda berada yang beragama Islam khususnya, boleh kita mempergunakan media ataupun di zaman sekarang yang canggih ini menggunakan HP. Pergunakanlah dengan sebaik mungkin, mumpung diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur saya hanya orang awam, tidak tahu apa-apa. Dan yang namanya nuntut ilmu itu, sampai ke liang kubur pun kita diwajibkan yang namanya nuntut ilmu. Dan yang namanya nuntut ilmu itu sekarang zaman canggih ini, banyak HP, banyak YouTube, banyak Google, banyak segala macam. Carilah ilmu. Asalkan wasilah ataupun kalimatnya ataupun doanya tidak bertentangan dengan syariat, boleh kalian pelajari. Selama itu di dalam jalan yang benar. Mungkin ini cerita pengalaman saya. Bagi sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kalau ada kesalahan dalam kata-kata saya minta maaf. Dan saya berwasiat sekali lagi kepada Anda, khususnya orang awam dulu, perbanyaklah sholawat kepada Nabi. Selain kita dapat berpahala, kita pun akan diberikan jalan keluar, insya Allah. Akhirul kalam, salam dari saya
dari Kalimantan Barat, Rian Ibanez. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.